Prof, kenapa radioterapi itu dilakukan berhari-hari, Prof? Apa nggak cukup cuma 1 hari atau 2 hari saja, Prof? Baik, pemirsa sekalian. Jadi radiasi itu kita memerlukan to deliver untuk mengirimkan sejumlah dosis untuk mematikan sel kanker di daerah tersebut, di daerah target. Ada kita tahu bahwa sel kanker itu kan berproliferasi. Berproliferasi itu bergerak untuk selalu membelah diri, membelah diri, membelah diri. Nah, itu kan ada waktunya. Nah, pada waktu itu ada fase-fasenya, ada G1S, G1, G2M gitu. Ada fase-fase tertentu. Nah, ada fase-fase tertentu di mana dia tidak rentan terhadap radiasi. Jadi pada waktu kita nembak, terus ada fase S di situ yang tidak mati. Sehingga kita harus minat lagi. Mudah-mudahan kelompok itu berpindah ke fase lainnya. Fase dalam pembiakan sel tersebut sehingga dia mati. Itu salah satu alasan kenapa radiasi itu harus diberikan berulang. Pertama. Yang kedua, sejumlah dosis seperti itu yang dosis letal, kalau diberikan 1 kali, kalau untuk kankernya bagus, tapi bagaimana dengan jaringan sekitar di sekitarnya? Dengan memberikan berkali-kali tersebut, maka pada waktu kita nyinar yang berikutnya, di daerah sehat di sekitarnya, disebut organ etris di sekitarnya, dia sudah melakukan recovery. Itu salah satu contoh yang sederhana, kenapa radiasi itu harus diberikan berkali-kali. Dan berapa kalinya sangat tergantung pada jenis penyakitnya dan lokasi penyakitnya. Jadi ada beberapa penyakit yang kita bisa memberikan radiasi 1 kali, tapi kebanyakan itu adalah bukan yang disebut sebagai neoplasma, tapi lebih ke arah misalnya kelainan pembuluh darah gitu. Jadi radiasi juga walaupun dalam persentase yang kecil 1-2% bisa diberikan pada penyakit-penyakit yang bukan kanker. Misalnya tadi yang saya katakan kelainan pembuluh darah, kita katakan kita memberikan yang disebut sebagai stereotaktik radiosurgery gitu misalnya. Nah, satu. Yang kedua adalah yang saya ingin kemukakan, kalau masa lalu karena teknologi radiasi belum seprecise saat ini, maka pada kebanyakan kasus radiasi diberikan dengan fraksi. Fraksi itu yang berkali-kali, bukan fraksi partai ya. Fraksi yang berkali-kali itu kira-kira 25, 30, 33, 35 gitu. Jadi fraksi konvensional. Sekarang dengan lebih precise tadi yang saya katakan, sinar bisa dipahat, sinar bisa di-deliver exactly ke daerah target, maka kita bisa melakukan yang disebut sebagai hipofraksi.